Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktekkan materi yang kemarin kita sudah simak sama-sama ya di yang minggu pertemuan yang lalu. Nah, kita hari ini akan mencoba membuat namanya buffering ya, buffer. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kelihatan ya? Ya. Jadi kita akan membuat radius-radius seperti ini ya dari data titik ya, dari data titik. Contohnya data titik. Sebenarnya data ini bisa yang kita bisa buffer ini nggak hanya titik ya, bisa juga garis, bisa juga area gitu. Jadi yang saya contohkan tadi misalnya saya membuat wilayah penyangga gitu ya, steril, tidak boleh ada pemukiman misalnya di sekeliling Stikes ya, di sekeliling RS Husada misalnya ya. Nah, itu bisa nanti areanya itu adalah sebagai data titiknya, sebagai data yang kita buffer. Bisa juga datanya itu adalah misalnya garis ya. Jadi kalau misalnya kita ada sungai nih, ya ada sungai seperti ini. Nah, ini bisa dibikin buffer nih. Jadi sungainya itu sebagai apa? Atau jalan ya, misalnya 50 meter ke sana itu nggak boleh ada pemukiman, 50 meter ke sini misalnya ya. Atau misalnya biasanya sih sungai ya. Sungai itu tidak boleh misalnya radius 100 meter itu ada pemukiman misalnya. Jadi di sempadan sungai itu nggak boleh ada pemukiman misalnya gitu. Bisa juga dibuat dari itu. Jadi garis ya, garis bisa. Kemudian titik yang akan kita praktekkan hari ini dan juga area gitu. Ya. Yang biasa digunakan itu untuk area itu misalnya untuk fasilitas misalnya yang berhubungan dengan penerbangan biasanya ya. Bandara itu biasanya dibuat steril misalnya 100 meter dari pagar bandara itu nggak boleh ada rumah gitu ya. Nah itu yang biasanya digunakan yang aplikasi dari kita menggunakan data area untuk kita buffer gitu ya. Oke. Nah ada beberapa yang akan kita hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi terkait dengan buffering ini, ya kita harus mengubah dia, kita proyeksikan ya. Jadi kemarin itu ada kita mengenal yang namanya decimal degree ya, decimal degree seperti ini ya. Jadi misalnya ini satuannya ada 106 derajat ya. Nah, kita akan ubah dia ke dalam proyeksi ini, UTM yang satuannya meter ya. Kenapa meter? Karena ini akan memudahkan nanti di dalam kita penentuan jarak. Kalau misalnya udah satuannya metrik ya, kita bisa nanti menghitung misalnya saya mau bikin radius berapa nih, 500 meter. Nah, itu kan gampang ya. Dibandingkan kalau misalnya satuannya masih derajat gitu, itu akan susah gitu. Nah, makanya kita akan nanti proyeksikan ke meter gitu. Nah, untuk kita memahami ke UTM-nya ini apa ya. Di UTM ini ada zona-zona ya, ada zona-zona dan kita harus mengetahui posisi kita di mana zonanya gitu. Jadi kalau misalnya ini kita lihat Indonesia dibagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zona UTM. Nah, misalnya kita nih posisi kita di Jawa Barat ya. Jawa Barat, berarti Jawa Barat ini masuk ke zona 48 ya UTM-nya. Kemudian karena kita berada di bawah ya, ini kan 0 ya. Kalau di atas 0 itu kan berarti lintang utara. Kalau misalnya di bawah 0 itu berarti lintang selatan. Berarti yang wilayah ini adalah wilayah belahan bumi bagian selatan nih, ya, dari sini nih. Dari sini ke bawah ya. Nah, berarti ini adalah wilayah lintang selatan begitu. Nah, kalau lintang selatan berarti nanti kita akan menggunakan notasinya itu adalah kalau misalnya di Jawa Barat berarti ini adalah atau wilayah Jawa bagian barat ya, termasuk juga Banten, DKI, masuk wilayah 48S. 48S gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya kebetulan berada di Surabaya, ya, Surabaya, berarti nanti akan menggunakan zonanya itu adalah 49S, ya, selatan atau south. Kalau misalnya teman-teman berada misalnya di Manado, Manado kan di sini ya.
Nah, itu berarti teman-teman menggunakan zona 51 ya, 51 N. Karena dia di utara ya. Di utara. Kan posisinya di sini ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ke Aceh ya. Nah, ini Aceh ini kalau misalnya di ujung sini Banda Aceh, berarti ini adalah zona 46 N North. Gitu ya. Ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan ini bisa kita apa? Bisa kita nggak usah dihafal ya, dilihat saja gitu. Oke. Nah, sekarang kita ada data, udah saya share ya ke grup ya. Data data yang saya share ke grup. Nah, ini coba kita masuk dulu ke datanya ya. Ini ya, datanya di sini. Nah, ini di copy ya, di copy, kemudian ditaruh di folder D. Nah, folder D, tempat kerja kita ya. Yang tadi, data yang tadi. Ini yang tadi saya kirim di grup. Nah, copy ke D GIS ya, GIS stikes. Nih. Kemudian taruh di shapefile. Jadi paste aja ya. Ulang. Oh, banyak gede banget ya. Sebentar. Ini ya, copy, kemudian taruh di shapefile, paste ya. Nah, ini. Kemudian ekstrak seperti biasa, kita ekstrak dulu, klik kanan ya. Ini karena kalau misalnya ini masih dalam format RAR ya. RAR atau zip itu sama. Jadi apa ya analoginya ya. Jadi seperti kita kayak udah barang itu udah dipak lah gitu ya. Dimasukin kardus kan dipak ya, dipakai selotip segala macam, isolasi, diplastikin, bubble wrap gitu ya. Nah, sekarang mau kita pakai harus kita buka dulu kan. Ya, harus kita buka dulu kemasannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita buka dulu nih kemasannya ya. Kita buka dulu. Misalnya open ya. Kenapa? Klik kanan. Gimana? Open. Nah, ini mungkin ada yang kemarin itu kalau saya pakai WinRAR itu langsung diekstrak here bisa. Nah, kalau ini saya nggak tahu kenapa jadi berubah gini. Setelah diupdate, nggak apa-apa sih, sama aja. Jadi yang penting ekstrak here, ekstrak to ya. Nah, ini kita cari alamatnya di mana. Kalau bisa ekstrak here lebih enak ya, langsung ya. Kalau saya kebetulan ini settingannya nggak ngerti ketika diupdate tiba-tiba jadi begini. Nah, kemudian GIS taruh di sini ya. GIS stikes. Ini ya. Kemudian di save file aja. Oke. Nah, dia akan muncul di sini ya, data praktikum. Kok tanggalnya ini ya? Ya, di rename aja lah. Di rename aja ya. Nah, 7 Oktober. Oke, nah kemudian kita lihat dulu ya datanya ya. Jadi 7 Oktober. Ganti tanggalnya ke tanggal sekarang. Tadi setelah diekstrak ternyata berubah ke tanggal lama. Oke, nah kemudian kita klik-klik sini ya. Kita klik-klik sini, kita lihat ya. Nah, ini adalah shapefile-nya gitu ya. Jadi setelah kita kemarin kita udah bisa ya untuk dari koordinat itu kita jadi shapefile kan. Nah, sekarang saya langsung masuk ke ini sekarang sudah jadi shapefile gitu.
Jadi ini adalah rumah sakit atau puskesmas yang awal mulanya itu dicari dari kita cari di Google Map gitu. Prosesnya sama seperti yang kemarin ya. Cuman sekarang udah jadi shapefile gitu. Oke, nah sekarang kita buka ininya ya, Quantum GIS-nya. Gini, ya hujannya lumayan kayaknya ya. Ya. Kedengeran ini berarti apa memang atapnya ini atau? Mana ya? Kok belum keluar ya? Bentar. Oh iya. Nah, setelah ini kita akan keluarkan dulu data itunya ya, data ya agak lama ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kita ya. Kita mulai dari project yang baru ya. Jadi tidak melanjutkan yang kemarin. Kita pakai project yang baru. Project baru ya. Nah, kemudian di sini kita tampilkan, kita buka lagi ya. Ya, shapefile. Data D ya. D, oke. Shapefile-nya kita keluarkan yang ini ya, yang Tangerang variabel ya. Yang ini, Tangerang variabel. Coba kita lihat apa attribute table-nya. Ya, memang buka kuantumnya ya. Iya. Berarti lagi berat itunya, RAM-nya, memorinya. Nah, Tangerang. Nah, kemudian kita coba buka ini udah ya petanya. Ya. Nanti kita balik lagi ya, Kemudian kita tampilkan tadi ya, Praktikum 7 Oktober. Nah, ini puskesmasnya sama kemudian rumah sakit. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah jadi kan kemarin ada teman-teman ada mengerjakan rumah sakit kan? Nah, itu udah digabung jadi satu, sekarang jadi gini. Kemudian kemarin ada yang puskesmas juga kan, puskesmas A sama puskesmas B kan. Nah, ini juga jadi begini sekarang. Ya. Jadi Excel itu bisa ya, bisa digabung gitu ya. Digabung jadi satu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi kita kalau
mau melakukan penelitian di satu wilayah, kemudian kita mau memasukkan unsur lokasi dari objek-objek yang ada di wilayah tersebut, ya, itu kita bisa lakukan persis seperti ini, gitu. Jadi misalnya nih Wisnu mau ngadain penelitian terkait wilayah Kecamatan Tambora misalnya gitu ya. Kemudian memasukkan titik-titik misalnya puskesmas, klinik ya, atau misalnya posyandu gitu, bisa dilakukan proses seperti kemarin, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat buffer. Pertama kita akan membuat buffer untuk yang puskesmas dulu. Puskesmas ini warnanya coklat ya kalau di sini. Nah, ini bisa diganti. Titik-titik puskesmas itu bisa kita customize ya, bisa kita jadi nggak melulu titik itu hanya bulat gitu ya, tapi itu bisa disesuaikan dengan objeknya apa gitu ya. Misalnya contoh nih ya, puskesmas Tangerang nih, coba kita klik di sini, klik ya. Nah, ini ada berbagai macam model ya. Ya, ini nih yang baru sederhana. Tapi kalau misalnya kita klik di simple marker ya, kemudian kita pilih SVG marker ya. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil. Ya, misalnya kalau misalnya tempat ibadah ya, misalnya di sini kan ada tempat ibadah ya. Tempat ibadah Muslim, Kristen gitu ya. Nah, itu pakai lambangnya yang sesuai gitu. Ya. Jangan misalnya ya. Ya. Nah, ini kita bisa pilih ya objek apa namanya simbol-simbolnya kita yang sesuai. Tapi yang sesuai ya, jangan misalnya puskesmas kita kasih logonya pesawat gitu ya, jangan ya. Nah, ini pesawat ini digunakan misalnya untuk bandara ya, atau yang berhubungan dengan ya bandara besar bisa atau bandara kecil juga bisa gitu. Misalnya gitu. Juga jangan misalnya diganti dengan misalnya di sini ada apa? Misalnya gambar gajah misalnya gitu ya. Ini mungkin kaitannya sama kebun binatang kali ya. Nah, kayak gitu. Jadi penggunaan simbol itu juga disesuaikan ya, disesuaikan dengan objeknya gitu. Yang lazim itu seperti apa gitu. Nah, misalnya puskesmas, ya kita misalnya biasanya kan cross ya kayak gini. Ya, ini bisa kita atur ukurannya. Sorry, bukan ini ya, yang ini ya. Nah, jadi lebih besar. Kemudian ini yang ini ya, lebih besar dan bisa warna juga kita ganti. Warnanya merah gitu. Jadi ini customisasinya atau penyesuaiannya tergantung kita ya. Kayak gini. Nah, misalnya gini tuh. Apply dulu ya, kemudian oke. Okay. Ya. Jadi titik kalau misalnya kita punya objek titik itu sangat apa ya? Sangat variasi kita untuk visualisasi itu lebih besar dibandingkan dengan hanya kita punya wilayah aja gitu. Ya. Jadi dan ini ketika kita bicara objek titik itu kan nanti pasti akan banyak objek yang lain ya. Jadi memang penggunaan warna dan penggunaan simbol itu ikon ya, itu menentukan nanti keterbacaan peta kita gitu. Ya. Jadi kalau misalnya semuanya ya tadi misalnya saya suka warna ungu, semuanya warna ungu, titiknya warna ungu, meskipun simbolnya beda-beda ya, tapi misalnya warnanya ungu semua gitu. Ya jangan juga ya. Jadi ada yang menggunakan warna merah, ada yang menggunakan warna hitam misalnya gitu untuk menjelaskan ya. Jadi nanti di keterangan itu nanti akan ada variasinya gitu. Ya. Nah, misalnya untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit itu kita gunakan warna yang lain. Misalnya ya. Ini kan warnanya merah ya. Misalnya warnanya merah nih kalau untuk yang
ini ya, misalnya rumah sakit itu kita gunakan cross tapi warna yang lain dengan model yang lain ya. Klik-klik. Nah, coba kita klik-klik. Nah, jadi jangan bulat doang ya, jangan bulat aja gitu, tapi harus kalau bisa kita agak sedikit effort ya untuk kita membuat apa simbol-simbol yang eye catchy gitu ya, eye catching gitu ya, catchy ya. Nah misalnya ini kita markernya kita ganti ya, tadi SVG marker ya untuk yang kita lihat ini, misalnya yang rumah sakit itu misalnya bentuknya seperti ini misalnya ya, ada cross tapi ada apa, ada bordernya gitu ya. Coba kita gedein. Nah seperti ini misalnya, atau kegedean ya, 3 aja deh. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ya jadi eh, penggunaan icon-icon itu juga nanti membantu pembaca untuk melihat atau untuk menganalisis peta kita gitu ya. Tapi cari icon itu yang relevan dengan bendanya gitu ya. Jangan cari yang terlalu apa, yang terlalu kreatif gitu ya. Akhirnya jauh dari kesan misalnya rumah sakit, tapi misalnya kita bikin apa gambar binatang misalnya gitu ya, itu kan nggak sesuai ya gitu. Binatang itu kan sebenarnya cocoknya untuk misalnya kebun binatang atau zoo ya. Oke, nah sekarang itu untuk visualisasinya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba di rumah ya, exploring kan udah dapet nih sekarang. Nah apa biasanya penasaran tuh, coba-coba di rumah bisa kreasi seperti apa. Jadi semakin semakin kita punya banyak variasi icon itu, semakin kita bisa menampilkan banyak objek dalam satu peta gitu. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita hanya bisa dot aja gitu. Sedangkan misalnya objek yang mau kita tampilkan itu misalnya praktek dokter mandiri, klinik, ya. Terus kemudian rumah sakit, puskesmas, posyandu. Bayangin ada berapa? 5 titik. 5 titik itu punya simbol yang berbeda-beda. Kalau misalnya hanya bisa buatkan titik aja, berarti kita bermain di warna. Misalnya yang rumah sakit titik warna hitam, puskesmas titik warna merah kan gitu. Ya, tapi itu nggak fun banget kita melihat gambarnya seperti itu kan. Nah, dengan kita menggunakan simbol yang macam-macam begini, maka kita nanti bisa menampilkan informasi lebih banyak dan tidak apa namanya, orang itu tetap bisa menangkap itu ini maksudnya apa gitu. Ya. Jadi teman-teman butuh effort sedikit aja untuk menciptakan itu sehingga akhirnya orang itu juga membaca peta itu seneng gitu ya. Jadi peta itu adalah kalau kita ibarat lukisan ya, lukisan yang kita itu artisnya gitu. Kita itu adalah pelukisnya gitu, senimannya gitu ya. Jadi harus ada kreasi sedikit tapi jangan juga berlebihan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tadi materi yang sebenarnya adalah terkait dengan buffering ya. Misalnya saya mau bikin buffer lingkaran dari puskesmas ya. Ini saya matikan dulu ya yang rumah sakit. Misalnya nih ya, misalnya kita dapat info bahwa dapat referensi bahwa misalnya jarak ideal puskesmas itu misalnya 2 kilo. Ya. Wilayah jangkauan puskesmas itu 2 kilo. Berapa kira-kira? 2 kilo? 5 kilo? Coba lah ya, misalnya kita 2 kilo kita bikin, kita mau memetakan, mau melihat apakah ada wilayah yang belum terjangkau. Ya. Nah, berarti ini puskesmas nih ya, yang ini nih. Kita harus ubah dulu dia ke UTM. Karena ini kan masih DD, decimal degree. Decimal degree itu di sini nih, kelihatannya di sini ya. Ya, kelihatannya di sini nih. Kalau dia decimal degree dia 106. Ya. Kemudian di sini minus 6. Jadi
Decimal degree itu kan ibaratnya gini ya, bola dunia itu kan kalau misalnya setengah lingkaran itu kan 180. Kalau misalnya penuh itu 360 kan, satu lingkaran tuh ya. Berarti nggak mungkin 180 itu kan berarti 3 digit ya, 180, 180. Nggak mungkin misalnya dia menjadi 4 digit ribuan, nggak mungkin kan? Karena kan satu lingkaran itu hanya 360 derajat, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat di sini nih 106. Nah, 106 ini kan 3 digit di depan koma ya. Berarti dia sebenarnya ini masih dalam apa namanya? Koordinatnya adalah decimal degree gitu. Nah, kita harus ubah dia ke UTM dulu ya. Ubah dia ke UTM tuh caranya gimana? Ini klik kanan ya, klik kanan, save as. Ini. Kemudian kita browse ya. Browse. Nah, ini kita taruh di tempat kerja kita. Ya, ulang ya, ulang. Oke, kita ulang. Ini dari sini ya, PKM Tangerang, klik kanan, save as, kemudian browse, ya, cari tempatnya di mana, tempat folder kita ya, GIS, Tikes, RS Usada, kemudian shapefile, ya, kemudian data praktikum 7 Oktober, ya, kemudian data praktikum 7 Oktober, kemudian kita klik di sini, tapi jangan diklik 2 kali ya, klik sekali aja, klik. Nah, ini muncul kan tulisannya di bawah, jadi kita nggak perlu ngetik ulang, ya. Jadi membuat shapefile itu sebaiknya masih ada hubungannya dengan shapefile sebelumnya, ya. Jadi jangan kita buat misalnya PKM Tangerang terus kemudian kita tulisnya Puskes. Nah, itu kan berbeda dengan yang sebelumnya sehingga akhirnya kita atau mungkin orang lain ketika melihat file itu merasa bahwa oh ini jangan-jangan dua hal yang jauh ya bedanya gitu. Yang satu dinamakan PKM, yang satu dinamakan Puskes gitu ya. Padahal sebenarnya kan sama. Cuman penamaan yang berbeda itu menyebabkan persepsi orang menyangka oh ini jangan-jangan berbeda nih gitu. Gitu ya. Jadi makanya konsisten. Kalau misalnya kita udah menamakan PKM Tangerang, berarti kita pakai ini aja, cuman belakang kita ganti. UTM. Ya. Jadi tambahin UTM. PKM Tangerang UTM. Jadi yang diubah itu belakangnya. Ya. Sehingga nanti ketika nanti kita lihat di folder itu oh, ini saudaraan ini sebenarnya, ya. Maksudnya ini kakak adik nih. Maksudnya siblings ya, kalau kita bicara itu ya. Yang satu cowok, yang satu cewek gitu loh. Cuman mereka masih saudaraan gitu. Artinya gitu ya. Jangan misalnya kita membuat nama itu berbeda jauh dari yang awal, ya. Sehingga nanti orang atau kita sendiri ketika lupa, jangan-jangan nih dua hal yang berbeda nih, padahal sebenarnya sama, ya. Oke. Nah, oke, save. Nah, ini penamaannya oke begitu ya, hanya begitu saja. Tapi yang penting kita perhatikan itu adalah di sini. Ya, ini kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Karena di sini kita harus ganti ke dalam UTM ya. WGS. Nah, ini kalau belum ada, mungkin kita lihat dulu di sini ya. Jadi ini ada, ulang ya. Di sini yang bola dunia, klik. Kemudian di sini ada yang namanya dua kelompok besar sebenarnya. Jadi ada yang namanya Geographic Coordinate System, ada yang namanya Projected Coordinate System. WGS 84 yang DD, Decimal Degree, itu masuknya ke dalam kelompok Geographic Coordinate System. Ya, mungkin ini sekedar pengetahuan aja ya. Nah, sedangkan yang mau kita gunakan ini, UTM, itu ada di kelompoknya itu di sini, di Projected Coordinate System. Jadi kita carinya di sini. Ya. Oke.
Jadi ya itu ditutup dulu ininya, ditutup dulu ininya. Di apa namanya tuh, tanda plusnya ditutup dulu biar dia apa naik kita gitu ya, nutup. Jadi ya jadi secara konsep ini hanya ada dua kelompok besar ya, geographic coordinate system sama projected coordinate system, hanya ada dua kelompok besar ya. Geographic coordinate system di dalamnya salah satunya ada yang tadi kemarin WGS 84 decimal degree DD ya. Sedangkan yang UTM yang mau kita gunakan sekarang ini ada di kelompok projected coordinate system yang ini ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari UTM nggak akan ketemu di sini. Ini harus kita minimize dulu. Baru kita sini kita buka yang ini, yang projected coordinate system, kemudian kita lihat ke bawah. Ya. Nah, kita cari WGS ke bawah ya, WGS 84. WGS 84 agak ke bawah ya. Scroll ke paling bawah aja dulu, scroll ke paling bawah nih. Ya, sampai mentok. Paling bawah. Atau masuk ke filter juga boleh ya. WGS 84 ya, kayak gini. Kemudian ingat zonanya apa? Zonanya apa? Ya. WGS 84 zonanya adalah tadi apa? Tangerang itu ada di mana? Jawa bagian barat ya. Tangerang itu kan ada di sini. Coba. Kelihatan nggak nih? Ya. Tangerang di sini ya. Berarti zona 48 South S. Ya, kan di bawah nih, nolnya kan di sini. Berarti yang di bawah 0 itu adalah selatan. Ya. Berarti ini 48 S. Ya, berarti ini kita cari WGS 84. Ya, WGS 84 48 S. WGS 84. Ulang ya. Tadi kayaknya nggak ke-share ya. Ya. Jadi balik lagi, ulang lagi. Kita jadi untuk panduan itu di sini. Ya, jadi daerah kita ada di mana? Tangerang tuh di sini ya. Tangerang tuh di sini. Berarti dia masuk ke zona 48. 48, kemudian dia karena berada di bawah 0, berarti dia selatan. Berarti dia nanti 48 S. Yes. Nah, coba kita balik lagi ke sini. Nah, berarti nanti di sini kita carinya adalah WGS 84. Hati-hati ya, WGS itu ada 72 soalnya. WGS 72 itu adalah sistem yang sebelumnya. Ya, masih ada beberapa wilayah yang pakai itu. Tapi yang terbaru itu pakai WGS 84. Ya, tahun 84 maksudnya. Dari tahun 84 itu udah istilahnya udah nggak berubah lagi. Nah, kemudian UTM-nya cari adalah yang 48S. Nah, ini coba lihat sini ya. Coba lihat sini. Urutannya itu dia teks ya. Kelihatan tuh ya. Misalnya nih ya, 4S itu adanya di sini ya. Padahal sebenarnya kan 4 itu harusnya di atas ya. Jadi karena dia ngelihat 4-nya. Ya. Jadi dia nggak ngurut berdasarkan, dia tidak ngurut berdasarkan number ya. Tapi kalau di sini berdasarkan hurufnya gitu. Ya. Nah, di sini ada kita pakai yang 48 yang ini ya. 48S. Bisa? Kecepatan nggak? Kalau kecepatan ini ya. Saya soalnya kalau nggak di rem suka gaspol. Biar cepet ya. Soalnya takut materinya nggak dapet. Oke, ini ya. Nah, penentuan wilayah lain misalnya teman-teman meneliti wilayah lain itu nanti patokannya tadi, peta yang tadi.
Jadi kalau misalnya kebetulan misalnya daerah misalnya Jawa Timur ya Surabaya, berarti ikut zonanya zona apa nanti lihat dari gambar yang tadi. Ya. Jadi 48S itu tidak selamanya kita menggunakan itu. Jadi jangan dihafal 48S-nya tapi dihafal zonanya. Ya. Jadi jangan misalnya nanti satu ketika teman-teman misalnya tugas di Aceh misalnya ya, atau di Riau misalnya gitu. Jangan menggunakan 48S. Itu beda-beda zona gitu ya. Gunakan zonanya sesuai dengan wilayahnya gitu. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kuncinya di sini ya. Kalau misalnya ini salah, maka nanti akan salah juga gitu. Ya. Nah, kemudian oke. Jadi ini di skip, ini nggak usah diapa-apakan ya. Dibiarkan saja. Kemudian oke. Nah, oke. Ya. Ya. Nah, eh, kalau kita lihat baik yang UTM maupun yang Didi itu berada di wilayah Kota Tangerang yang sama. Karena sebenarnya itu aja gitu. Maksudnya datanya betul, itu hanya beda bahasa tanda kutip ya. Yang satu menggunakan bahasa Didi, yang satu menggunakan bahasa UTM. Tapi sebenarnya menceritakan yang sama. Makanya ketika kita gambar di sini, mereka dua-duanya sama ada di atas peta Tangerang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ternyata setelah proses itu ternyata nggak muncul di sini, nah berarti ada kesalahan di dalam penentuan zona. Misalnya mau ngetiknya 48S tapi ketiknya 48N misalnya gitu ya. Dia akan kelempar ke atas, tidak akan muncul di sini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya betul kita menentukan zonanya, maka dia akan muncul bersama-sama dengan Didi. Karena sebenarnya mereka saudaraan. Ya, satu induk sebenarnya sama. Cuman yang satu bedanya adalah menggunakan bahasa Didi, yang satu menggunakan bahasa UTM gitu. Ya, jadi it's the same thing, sama aja sebenarnya, hanya yang satu menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Ya. Oke. Nah, gimana cara ngeceknya apakah dia sudah udah UTM atau belum? Ini kita klik kanan ya, klik kanan. Kemudian set project CRS from layer. CRS itu adalah Coordinate Reference System ya. Jadi bahasanya adalah kita ingin project kita ini menggunakan Coordinate Reference System atau koordinat yang dimiliki oleh layer UTM. Ya. Jadi kita ingin membawa sistem atau bahasanya itu ke dalam project ini. Ya. Kita coba klik ya. Nah, ketika kita klik maka di sini berubah. Koordinatnya berubah. Ya. Berubah. Jadi sekarang di sini yang kita pakai adalah UTM. Gitu ya. Jadi ini kan coba lihat, ini 677.508, ya kan? Ini kan digitnya 6 ya? Iya betul ya? Klik kanan, set project layer from CRS. Di UTM ya? Ya, itu ngeceknya begitu ya. Jadi setelah proses proyeksi dari Didi ke UTM, maka kita cek lagi gitu. Ya. Jadi biasakan teman-teman penasaran ya, bener nggak sih langkah yang tadi dilakukan gitu. Caranya tadi, ya, klik kanan, set project CRS from layer, lihat ini berubah nggak. Kalau misalnya berubah dari yang tadinya misalnya 106, kemudian berubah jadi ini, berarti ini sudah betul. Pak, ini malah nggak bisa, Pak. Export ke vector pilot,
Untuk yang tadi pengaturan simbol itu nanti kita akan masuk lagi ke situ ya. Tapi yang penting adalah posisinya sekarang kita sudah punya ini PKM Tangerang UTM ya. Dan sudah kita validasi datanya. Setelah kita cek nih ya, kita cek klik kanan, set project CRS from layer, ini berubah kan? Ya, jadi banyak banget lah angkanya di depan koma kan. Nggak mungkin kan, saya bilang tadi maksimal tuh 3 digit di depan koma kalau dia decimal degree, karena 360 derajat kan. Nah, kalau misalnya lebih banyak daripada itu, berarti ini sebenarnya udah masuknya UTM gitu. Ya, jadi itu aja sih patokannya gitu. Ya, intinya kalau decimal degree itu nggak mungkin sampai ribuan di depan. Nggak mungkin. Karena apa? Karena lingkaran itu hanya 360 derajat. Ya, berarti kan ratusan ya. 360 derajat kan paling 300 kan? Ratusan. Nggak, 3 digit. Nggak mungkin ada 4 digit gitu. Ya. Nah, ketika misalnya kita udah cek di sini begini, berarti ini kita bisa simpulkan, kita bisa baca data ini bahwa sudah dia dalam bentuk UTM gitu. Ya, jadi ini bagian dari ngecek ya. Jadi teman-teman setiap tahapan itu penasaran gitu, benar nggak sih tadi tahapan kita sebelumnya gitu ya. Selalu kita ada sikap kehati-hatian gitu. Ya. Jadi kalau misalnya salah, jangan dilanjutkan langkahnya gitu. Berhenti dan kita perbaiki dulu langkah yang tadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat lingkaran-lingkaran ya. Nah, lingkaran ini misalnya yang tadi buffer itu, nah kita ingin buat misalnya jaraknya 2 kilo. 2 kilo itu kan berarti 2000 meter ya. Nah, ini berarti di mana kita mengeluarkan itu adanya di sini nih. Vektor. Vektor ini bukan nyamuk ya. Jadi beda istilah. Vektor di sini maksudnya adalah semua data yang dia punya arah dan besaran. Geoprocessing tools buffer. Ya, klik. Vektor geoprocessing tools buffer ya. Ini. Kemudian input vektornya hati-hati, jangan yang didi. Yang didi itu dia satuannya masih derajat. Kita pilihnya adalah yang UTM. Kemudian segments to approximate. Nah, ini angka paling besar adalah 99 ya. Jadi kita pakai yang 99. Ya. Kemudian pertama kita buat buffer distance-nya. Buffer distance-nya adalah kalau misalnya 2 kilo berarti 2000 meter ya. Berarti kita masukkan di sini 2000. 2000. Ya. 2000. Seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman bikin nih, ya, bisa misalnya 4000 ya. Ya, misalnya gini ya. Ya, bisa. Misalnya 2000 aja ya, 2000 ya. Kemudian ini kita bisa cek dulu ya. Kita sekarang coba dulu yang model dissolve ya. Model dissolve, nanti kita coba yang nggak dissolve ya. Nah, kayak gini. Browse ya, browse. Taruh di mana? Di D. Project kita. Shapefile. Praktikum ya. Kemudian kita kasih nama ya, 7 Oktober. PKM buffer 2000 meter gitu ya. 2000 meter. Oke, ulang. Dari sini udah? Oh, ini nggak kelihatan. Oke.
Browse ya, simpan. Browse ditaruh di mana? Di D, biasa ya. D, gis, tickets, kemudian shapefile, data praktikum, PKM, buffer, 2000 meter. Save. 2000 meter. Oke. Ya. Iya, begini. Ya. Nah, ini buffernya yang layer ini kita pindahin ke bawah ya. Nah, ke sini nih. Supaya dia nggak nutupin, pindahin ke bawah. Di apa? Digeser. Nah, coba kita bikin transparan ya. Kita bikin transparan. Nah, ini kita klik-klik ya, klik-klik. Klik-klik ya. Klik-klik, kemudian simple fill-nya, simple fill. Klik-klik ya. Kemudian simple fill. Ininya di transparan ya. Bordernya misalnya, ini kan bordernya hitam ya, ganti bordernya warnanya merah misalnya, biar beda aja. Merah. Klik-klik, klik-klik, simple fill. Ininya enggak yang tadi, transparan, kemudian bordernya merah. Oke, nah ini adalah hasil dari buffering dengan metode dissolve. Nah, ini artinya apa? Ini jarak semua itu sama. Ke sini 2 kilo, ke sini 2 kilo, ke sini 2 kilo, ke sini 2 kilo gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan jaraknya sama tapi tidak di dissolve. Nah, kita nanti akan melihat ini kegunaan untuk apa ya, dua metode ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke vektor ya. Vektor, kemudian geoprocessing tools, buffer. Kita mau bikin lagi yang kayak gini, tapi kalau ini kita tadi klik dissolve kan, kalau yang nanti kita nggak klik dissolve. Ya. Berarti bikin lagi apa ya? Bikin lagi, kita bikin lagi yang baru. Ya, kita bikin lagi yang baru. Oke, buffer. Nah, kemudian hati-hati ya di sini ya. Poros kita itu yang mana nih? Titik titik mulanya itu yang mana yang mau kita buffer? Ya. Hati-hati jangan misalnya PKM buffer 2000 meter ya, nanti akan beda hasilnya. Nah, acuannya apa? Acuan itu adalah PKM kan. Nah, berarti ini kita harus hati-hati nih, pilih PKM lagi yang UTM. Gitu. Nah, ini biasanya nih kalau lagi ujian nih siwer nih. Ya. Buru-buru. Ya. Jadi harus harus cermat ya, harus cermat melihat yang mau dipakai itu yang mana gitu. Ya. Ya. Jadi hati-hati jangan pilihnya yang ini ya. Kalau yang ini nanti hasilnya beda. Ini kan yang buffer yang barusan kita bikin, ya. Hati-hati ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ngolah data biasanya udah akan banyak shapefile dan membingungkan gitu. Kok muncul banyak nih gitu. Nah, tetap kita harus punya ingatan yang kuat
bahwa yang tadi kita gunakan itu sebagai dasar itu adalah yang PKM Tangerang UTM. Gitu. Ya, jadi dengan berjalannya kita proses di sini itu akan banyak shapefile nanti. Ya. Nah, hati-hati jangan memilih shapefile yang salah untuk dibuat buffer. Nah, kita tetap pakai yang ini ya, patokan tetap pakai yang ini ya. Kemudian segmen to approximate-nya kita tulis 99. Ini konstanta aja ya. Jadi kita pakai 99 nih supaya lingkaran itu mulus. Kalau misalnya 5 itu lingkarannya akan patah-patah. Ya, patah-patah gitu lingkarannya. Oke. Nah, kemudian coba nih. Kita di sini tadi kan kita checklist di solve ya. Sekarang kita nggak checklist. Ya, sekarang kita nggak checklist. Oh iya. 2000. Ya. 2000 ya. Kemudian ini di solve-nya kalau tadi kan di checklist ya. Sekarang dibiarin aja, jangan di checklist. Kita lihat bedanya apa ya. Browse. Kemudian ini PKM buffer 2000 meter. PKM buffer 2000 meter. Ini klik aja di sini. Nah, kemudian tambahin. Ini adalah non-dissolve gitu ya. Non-dissolve. Oke, save. Namanya non-dissolve ya, untuk membedakan dari yang tadi. Save. Oke. Nah. Oke. Jadinya begini ya. Kayak apa tuh? Kayak uang ratusan gitu ya, ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kenapa tuh? Ya. Nah, coba sekarang ini sama dengan yang tadi ya. Ini di klik-klik ya, klik-klik. Kemudian ini warnanya kita bikin transparan lagi. Ya. Nah, misalnya kita ganti ujungnya warnanya biru gitu ya. Itu membedakan aja. Biru ya. Ya, boleh. Nah, itu kita merahin aja deh sama ya. Nah, nggak kelihatan kayaknya tuh tadi. Apply. Nah, kayak gitu. Nah, ya. Nah, coba kita analisis ya. Ini kapan kita menggunakan begini, kapan kita menggunakan yang dissolve. Ya. Kalau yang dissolve, itu adalah untuk melihat apakah ada wilayah yang tidak terjangkau atau yang seperti ini ya, contohnya ini ya. Ada wilayah yang tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan. Begini. Yang ini nih. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang tadi, ini kita bisa lihat bahwa ada satu wilayah yang dia itu sebenarnya overlapping lebih dari satu puskesmas. Ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sini berarti ada wilayah, misalnya ini contoh ya. Ini wilayah ini hanya yang ini nih, misalnya orang tinggal di sini, dia hanya istilahnya hanya ada satu puskesmas yang dalam radius dia. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sini atau di sini, kita bisa akses ke sini, bisa akses ke sini, bisa akses ke sini, bisa akses ke sini, gitu. Artinya apa? Artinya mereka yang tinggal di tengah itu mereka punya tingkat aksesibilitas lebih baik dibandingkan dengan yang tinggalnya di pinggiran. Karena yang pinggiran itu hanya punya peluang ke satu aja. Misalnya gitu. Nah, itu analisisnya bisa kayak gitu ya. Ya. Nah, saya belum pernah melihat orang ada mahasiswa atau peneliti yang menganalisis seperti ini. Di satu wilayah itu, apakah ada satu wilayah yang betul-betul dia itu
crowded banget dengan vaskes sehingga akhirnya orang itu gampang banget istilahnya jalan 50 meter dapat jalan 50 meter misal seperti itu ya. Dan mungkin juga di wilayah itu ada di wilayah lain itu yang memang dia itu misalnya nggak punya akses sama sekali misalnya gitu atau hanya satu gitu ya. Nah gitu, jadi nanti sebenarnya bisa jadi masukan juga. Artinya wilayah-wilayah yang crowded dengan vaskes itu kalau bisa wilayah-wilayah yang masih belum ada vaskesnya tolong dibuatkan vaskes di situ gitu ya. Nah sebenarnya ini analisis ini kemarin dipakai oleh BPJS ya, sehingga jadi BPJS itu mereka menganalisis apakah ada wilayah-wilayah tertentu itu yang belum terjangkau vaskes atau FKTP atau wilayah-wilayah yang memang sudah sangat rapat FKTP-nya ya, banyak banget sehingga akhirnya tidak tersebar gitu ya, seperti itu. Nah ini analisis ini bisa kita gunakan juga konteksnya dalam konteks administrasi kesehatan ya, kita bisa melihat mana wilayah-wilayah yang underutilized ya, ada wilayah-wilayah yang over sangat-sangat melimpah gitu ya, ada wilayah-wilayah yang memang under. Nah kayak gitu. Nah itu yang harus sebenarnya menjadi bagian analisis ya, kayak gitu. Jadi kalau melihat dari sini sebenarnya keruwetan ini bisa menceritakan banyak juga gitu ya, bahwa ada wilayah-wilayah yang secara tampilan ini bisa kita lihat ya, bahwa ini kelihatan di sini sangat rapat sekali, sedangkan semakin ke sini nih relatif longgar gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba misalnya gini ya, ada skenario begini. Ternyata setiap puskesmas itu jangkauannya beda-beda. Setiap puskesmas itu jangkauannya beda-beda. Artinya ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari misalnya kita memeriksa buku registernya. Ternyata ada yang dari desa atau kelurahan yang jauh datang ke situ, sehingga akhirnya lingkarannya menjadi luas. Gitu ya. Nah, gimana caranya membuat satu lingkaran yang bervariasi? Ya. Azan ya? Kita break dulu sebentar. Oke, nah sekarang kita coba skenario nih kalau misalnya kita dapat informasi bahwa setiap puskesmas itu punya beda-beda jangkauannya. Ini kan kalau yang kita lihat di sini adalah jangkauan yang sama ya. Ini ya, kan jangkauannya sama ya, 2 kilo ya, 2000 meter. Bagaimana kalau misalnya kita dapat data bahwa ternyata masing-masing puskesmas itu punya jangkauan yang berbeda-beda. Ya, misalnya ini pengalaman saya pribadi waktu survei ke daerah Nusa Tenggara Timur ya. Itu ada satu kabupaten namanya Timur Tengah Selatan. Itu kita menemukan bahwa ada puskesmas yang dia itu jangkauannya itu jauh banget, lebih dari 5 kilo gitu. Ya. Ternyata setelah saya tanyakan, kenapa saya tahu itu? Karena saya dari buku register ketahuan. Oh ini ada ibu ini dari desa mana. Setelah kita ukur nih jaraknya, ternyata jasanya itu 5 kilo lebih. Gitu kan. Setelah kita tanya ke petugas puskesmas, kenapa kok orang itu senang ke sini gitu. Yang jauh itu ke sini. Katanya kalau di sini itu dapat, yang datang itu nanti dapat apa gitu. Dapat hadiah apa. Jadi kalau di pedesaan itu biasanya orang itu rela jalan kaki jauh, menempuh perjalanan jauh untuk ke vaskes yang memang menurut dia seneng. Kayak apa tuh namanya? Ya hati dia enak lah, srek di situ gitu. Ya meskipun sebenarnya lebih dekat itu ada vaskes yang bisa dia jangkau, tapi dia karena mungkin pelayanannya kurang di situ, dia memilih yang lebih jauh yang pelayanannya lebih baik. Gitu. Nah, dari situ ternyata kita menyimpulkan bahwa berarti puskesmas itu kalau misalnya memang oleh pemerintah ditentukan misalnya cuma 2 kilo, ternyata realnya
itu bisa lebih jauh daripada itu karena orang dari desa yang jauh itu datang ke sini gitu. Nah, gimana caranya kita untuk bisa menggambarkan itu di peta ya? Nah, oke, kita coba ya. Kita masuk ke vektor dulu, kemudian geoprocessing tool sama ya, buffer. Ya. Tar. Baik. Nah, coba kita lihat di PKM dulu ya, PKM UTM ya. PKM Tangerang UTM nih. Klik kanan, open attribute table. Kita lihat. Udah kelihatan belum ya di situnya? Di zoom-nya kelihatan nggak? Ya. Jadi untuk bisa membuat buffer yang bervariasi dalam hal jangkauan itu adalah kita harus membuat itu di dalam kolom ini. Ya, jadi kita membuat field baru, kemudian kita isikan nilainya berapa. Gitu. Jarak dari jarak ini diukur lurus ya, dari desa terjauh nih kita ukur, oh ini 3 kilo, berarti kita masukin 3 kilo di sini ya. Dari data register itu ketahuan misalnya, oh kita bisa dapatkan info, oh ternyata ada pasien nih datang dari puskesmas, dari desa yang jauh tuh. Kita ukur jarak lurusnya, dapat misalnya 4 kilo, nah kita masukkan di sini. Gitu. Jadi variasi itu bisa tertampil kalau dimasukkan ke dalam database-nya. Ya. Kalau by system tadi 2000 meter itu tidak ada di sini kan? Nah, itu langsung tadi di di menu buffering langsung 2000 keluar 2000 jaraknya. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan variasi, maka kita harus buatkan di sini ya kolomnya. Nah, nanti kalau buat kolom seperti biasa ya, kita bikin kolom baru gitu, new kolom, kemudian kita bikin misalnya jangkauan ya, kemudian ini angkanya apakah ada desimal atau enggak ya. Ini kalau ini tidak ada desimal, kemudian lebarnya berapa, ya misalnya taruhlah 6 ya, 6 digit. Nah, kita bikin di sini, nah kita buatkan nilainya, misalnya 3000 gitu ya. Nggak usah. Yang penting tahu caranya ya. Nah, ini saya hapus lagi. Ya, kalau ini adalah real berdasarkan data buku register. Buku register pasien. Ya. Oke, nah kita coba bikin ya. Vektor, geoprocessing tools, buffer. Ya. Kemudian hati-hati. Vektor, geoprocessing tools, buffer. Kemudian sama. Kemudian ya, PKM Tangerang UTM. Nah, ini tetap ya 99. Kemudian buffer. Nah, ini yang membedakan tuh. Kalau tadi kan kita isi di sini. Yang sekarang kita klik di sini. Kemudian kita pilih jangkauan. Kita pilih field-nya, kita pilih kolomnya. Ya, kita pilih jangkauan nih. Iya. Oke. Nah, kemudian coba sekarang kita pakai yang dissolve dulu ya. Dissolve. Browse. Nah, kita kasih nama PKM buffer jangkauan ya. Jangkauan. Dissolve ya, dissolve. Kita yang dissolve dulu ya, nanti kita coba. Yang dissolve dulu, baru nanti kita coba yang nggak dissolve. Oke. Nah, kelihatan lingkarannya ukurannya beda-beda ya. Ini taruh di bawah nih. Ya, ini yang paling besar nih, yang ujung ini paling besar karena dia cuma di situ aja ya. Nah, ini mengacu ke tadi ya, hasil olahan dari data dari buku register.
dengan kita melihat alamat pasien yang datang, ya. Kemudian dari situ kita melihat dia dari desa mana gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya titik koordinat pasiennya, jadi kita bisa ukur kan berapa jaraknya gitu. Ya. Nah ini sebenarnya untuk menunjukkan juga bahwa yang ditentukan oleh pemerintah misalnya jaraknya sekian kilo, tapi ternyata di lapangan itu bisa berbeda jangkauannya, jangkauan wilayah pelayanannya, ya. Nah ini kalau misalnya kita klik-klik ya, supaya dia nggak ada isinya, nggak ada feel-nya gitu. Nah ini kita ganti nih, menjadi transparan. Nah seperti ini. Ya. Itu ya, buffer ya. Nah, kemudian ini kira-kira kurang lebih buffer seperti ini ya. Jadi nanti bisa dicoba di rumah. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama adalah mengubah shapefile ke UTM ya. Mengubah shapefile DD ke UTM. Kemudian proses setelah itu adalah membuat buffernya gitu. Ya. Jadi ada 2 sebenarnya. Jadi mengubah yang tadinya decimal degree DD menjadi UTM. Setelah jadi UTM baru kita proses buffer gitu ya. Jadi hati-hati, poinnya adalah jangan sampai kita masih DD, kita bikin buffernya, nanti akan kacau gambarnya. Karena dia masih satuannya kan derajat ya. 1 derajat masih ingat kemarin? 1 derajat itu 111 kilo. Jadi kalau kita mengetik 1 aja itu udah 111 kilo lebar lingkarannya gitu. Berarti kan ngaco kan? Padahal sebenarnya kita pengennya 100 meter misalnya gitu ya. Jadi 100 kali 100 kilo, jadi gede banget kan gitu lingkarannya. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Nah sekarang kita mau coba satu lagi ya. Bagaimana membuat kita menghitung jarak ya. Jadi sekarang kita mau menghitung jarak dari puskesmas ke rumah sakit. Dengan yang kita ingin lihat itu adalah dengan distance matrix ya. Untuk bisa menghitung jarak, maka dua-duanya harus dengan satuan yang sama. Jadi kalau kita ingin keluarnya metrik, berarti dua-duanya harus dalam satuan metrik. UTM itu metrik, puskesmas itu udah UTM. Berarti rumah sakit pun harus kita jadikan UTM. Ya. Oke, nah sekarang kita coba ya. Rumah sakit ya, rumah sakit Tangerang nih, yang decimal degree, klik kanan. Ya, sama seperti yang tadi proses kita mau convert ke UTM ya, klik kanan, save as, kemudian browse. Yang rumah sakit Tangerang. Rumah sakit Tangerang mau kita ubah dari DD ke UTM. Ya. Jadi ceritanya kita mau ngitung jarak dari puskesmas ke UTM. Dari puskesmas ke rumah sakit. Ya. Kalau puskesmas sudah UTM, berarti rumah sakit harus jadikan UTM juga. Kalau dia masih DD, maka dia nggak bisa dihitung jaraknya. Dia harus sama. Ya. Jadi ini save as. Kemudian browse ya. Rumah sakit Tangerang ya. Underscore UTM. Ini ya.
Save ya, save. Kemudian ini hati-hati. Kalau UTM berarti ini harus diganti. Ini harus diganti ya. Karena kalau sudah pernah kita pakai, biasanya udah ada muncul di atas ini. Jadi kita milih yang 48S. Oke. Ya. Kalau sudah pernah kita pakai, kita gunakan, biasanya ada di sini. Jadi kita nggak perlu cari ke bawah-bawah kayak tadi ya. Jadi dia kayak nyimpen memori gitu. Ya. 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 Ini ada di sini nih, ada di atas ini nih. Nggak usah lihat ke bawah lagi ya. Kalau udah pernah kita pakai, digunakan, pasti ada di sini. Ya. Recent ya. Recently used yang baru-baru dipakai itu biasanya ada di sini. Oke. Oke. Nah, sekarang UTM, rumah sakit sudah dalam UTM juga. Baru kita bisa lihat jaraknya, karena jaraknya adalah satuannya meter kan. Nah, lihat jaraknya di sini nih, vektor analisis tools ya, analisis tools, distance matrix, distance matrix. Distance itu jarak, matrix itu adalah matrix ya. Oke. Nah, ini akan keluar ini. Nah, kalau yang matrix ini dia tidak keluarnya dalam bentuk shapefile, tapi dia dalam bentuk CSV, Excel. Ya. Jadi tidak akan bisa kita tampilkan di sini. Tidak akan bisa kita tampilkan di sini, ya. Ya. Jadi ini ada dua kelompok ya, ada kelompok input sama ada kelompok target, ya. Input sama target. Input itu adalah kalau kita analogikan itu adalah titik asal. Jadi kita berangkat dari mana? Ya. Nah, berarti ini kita tentukan di sini adalah PKM UTM. Kemudian kodenya yang mana? Ya, yang mau kita tampilkan ini apa? Nama puskesmas. Nama puskesmas. Kemudian target. Nah, baru targetnya adalah Rumah Sakit Tangerang. UTM dong. Ya. Kalau meter kan berarti UTM ya. Jadi kalau misalnya salah satunya UTM, berarti yang lainnya harus UTM juga. Puskesmasnya kan UTM ya. Maka rumah sakit itu harus UTM. Kemudian ini N puskesmas itu nama ya, nama puskesmas. Berarti ini juga kita pakai nama rumah sakit. Oke, ini dibiarkan aja ya, nggak usah di otak-atik ya. Kemudian browse. Nah, kalau browse ini kita taruhnya di Excel ya, kita taruhnya di tabular bersamaan dengan Excel. Tabular, kan tadi shapefile ya. Ini outputnya adalah tabel, bukan shapefile. CSV apa? Yes, CSV. Klik. Nah, ini kita kasih nama misalnya jarak PKM RS gitu ya. Jarak PKMS. Oke, save. Oke. Nah, ini jadi gini ya. Jadi tampilan akhirnya adalah begini. Input poinnya itu adalah PKM, titik asal. Input itu titik asal. Kemudian target point itu adalah tujuan. Titik henti atau titik tuju ya, tujuan. Oke ya. Nah, yang digunakan di sini adalah nama npuskes, kemudian ini ada nama RS ya. Ini npuskes ini milik PKM Tangerang UTM.
atribut dari PKM Tangerang UTM, Npuskes ya, nama puskesmas. Kalau yang Rumah Sakit Tangerang UTM itu punya atribut tabelnya adalah nama RS. Oke ya. Browse dulu berarti ininya. Di apa di ini ya, delimited text layer ya. Delimited text file. Kemudian taruh di sini. Jarak PKM RS. Save. Oke. Nah, kita coba buka filenya ya. Bukanya di ya. Ya di oke. Nah, kita lihat di sini nih ya. GIS, TIKES, tabular. Nah, di sini ada jarak PKM RS. Nah, ini adalah jaraknya. Jadi dari Puskesmas Ciledug ke Rumah Sakit Bakti Asih itu berapa gitu ya. Nanti kita bisa sort ya. Ciledug itu paling dekat ke siapa sih? Ini bisa kita pilih ya. Ya, ini seperti ini. Ini bisa kita pilih begini. Gimana? Nah, ini kita bisa sort ya, dari yang paling gede ke yang paling kecil. Nah, jadi Puskesmas Ciledug itu paling dekat ke Rumah Sakit Bakti Asih. Paling jauh itu adalah ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Sejati. Bebas. Jadi kalau misalnya ngelihat begini, misalnya ya, kalau misalnya ada satu emergensi, maka pasien dari Puskesmas Ciledug itu lebih baik ke Rumah Sakit Bakti Asih karena lebih dekat. Itu kalau kita bicara jarak ya. Eh, ya istilahnya jangan mencari yang jauh gitu ya, cari yang paling dekat yang mana. Gitu. Nah setiap itu bisa menjadi SOP juga. Jadi nanti kita bisa eh, apa? Eh, bisa kita ranking ya, kita peringkatkan misalnya dari yang paling dekat bagaimana, kemudian kita peringkatkan misalnya dari apa namanya terkait dengan kecepatan ini pengurusan misalnya gitu ya, ada rumah sakit kan yang lama ada yang cepat, nah itu kita combine, kita gabungkan sehingga akhirnya menjadi satu SOP bagi puskesmas kalau misalnya terjadi emergensi gimana merujuknya kemana nih lebih cepat gitu ya, baik dari segi jarak lebih dekat, mungkin dari segi pengurusan yang lebih gampang lebih cepat gitu. Oke. Gitu ya. Jadi untuk distance matrix ini dia tidak menghasilkan shapefile, dia hanya jarak. Hanya 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 Excel ya, tabel aja gitu. CSV. Itu ya. Oke. Nah, ini bisa di-save ya, udah di-save tadi ya, udah. Nah, kita balik lagi ke project kita ya. Ini kita simpan aja ya projectnya ya. File, save. Taruh di project kita. Tickets, project, buffer, distance matrix, distance matrix. Ini ya.
Ya nanti teman-teman kalau misalnya nanti buka-buka lagi di rumah atau di apa di kosan atau di mana bisa ada dokumentasinya di sini ya. Jadi bisa buka-buka lagi, bisa dilihat lagi, dicoba-coba ya. Di save dulu. Oke, oke bisa ya. Eh, seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Nah, saya sekarang mau sebentar aja saya mau membahas terkait dengan tugas kelompok ya. Jadi untuk jurnal itu semua akan dinilai perorangan ada nilainya gitu. Tapi untuk penelahan itu kelompok berbarengan. Satu kelompok ada 3 sampai 4 orang. Tergantung karena hanya saya bagi 5 ya. 5 5 kelompok, jadi berarti ada yang 3, ada yang 4. Karena kan jumlahnya 17 orang ya. Ya, nanti dibagi sama Juan, tapi mungkin saya perlu sharing sedikit ya bahwa untuk yang kelompok itu mengikuti ini, jadi ketua kelompoknya ini ya. Jadi ada 5 orang ketua kelompok nih. Jadi ada Yasinta, Ria Ayu, Pindia, Nabila, sama Juan ya. Karena ini yang terpilih jurnalnya untuk ditelaah. Jadi ini yang paling menarik untuk kita bahas nanti banyak karena gini, jurnal itu bisa aja misalnya top keywordsnya itu sesuai sama semua, tapi ketika dibahas itu bahasannya nggak banyak sebenarnya. Jadi ada jurnal yang seperti itu. Tapi ada yang dia itu ceritanya banyak banget, datanya yang ditampilin banyak banget, grafiknya yang dibikin banyak banget gitu ya. Nah itu menarik kan untuk kita bahas. Makanya terpilihlah 5 ini. Bagi yang tidak terpilih jangan berkecil hati karena memang susah milihnya kan memang harus kita batasin nggak boleh banyak-banyak ya karena kan kita bagi kelompok ya. Karena ini tugas kelompok. Nah kemudian nanti masing ini adalah jadi Ria sama Yasinta jangan satu kelompok ya. Jadi Ria sama Ayu sama Yasinta itu dibikin 2 kelompok berbeda gitu ya. Jadi yang nama 5 orang ini nanti tolong dibuatkan sebagai istilahnya sebagai ketuanya lah ya, meskipun nanti dikerjainnya bareng-bareng kan, tapi jangan dimasukkan dalam kelompok yang sama gitu. Nah kemudian di sini udah ada contohnya ya, ada contoh hasil telahan ya, kira-kira seperti ini ya. Nanti teman-teman kerjanya kelompok artinya sebenarnya hanya mengisi borang aja, jadi ada borang, ada template kosongnya ya yang sudah ini diisi aja, diisi kalau misalnya bingung maksudnya apa nanti bisa ditanyakan ya, tapi ini udah ada contohnya itu. Jadi ini kalau yang di tabel-tabel ini betul-betul hanya memindahkan dari yang di jurnal. Misalnya ada research objektif, nah masukin di sini ya, masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, ditaruh di sini gitu. Jadi betul-betul memindahkan kata-kata dari jurnal, nggak bikin kata-kata sendiri ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu misalnya kalau tidak ada hipotesis ya udah nggak usah ditulis, tidak ada gitu ya, tulis aja di sini tidak ada hipotesisnya gitu. Kan tidak semua jurnal itu mencantumkan hipotesis biasanya gitu. Jadi jangan meraba-raba ya. Jangan meraba-raba. Ini hipotesisnya apa ya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada tersurat di situ tidak perlu ditulis. Kemudian juga ada penelitian yang dia mencantumkan kapan mulai penelitian sampai terakhirnya gitu ya. Ada juga yang enggak. Kalau yang enggak jangan meraba-raba lagi gitu ya. Bilang aja bahwa tidak. Kalau misalnya masih bisa misalnya, oh ini menggunakan datanya itu di judulnya sudah kelihatan di judulnya, berarti masukkan ke sini, gitu ya. Oke. Ini sengaja saya share lebih awal supaya teman-teman bisa
belajar dulu. Kalau misalnya ada bingung, nanti kita pertemuan berikutnya nanti kita bisa bahas, ya. Kita bisa bahas. Karena kita pertemuannya kan tiga SKS agak lama waktunya, jadi kita bisa bahas ini juga nanti kalau misalnya yang bingung. Ya. Nah ini kalau yang di borang ini, yang kolom-kolom ini sebenarnya ini hanya memindahkan dari jurnalnya gitu. Ya. Nah, nah yang telah ini baru teman-teman mulai untuk ngambil bahan dari ya dari luar juga bisa dimasukkan ke sini telaahnya. Gitu. Terus kalau telah itu adalah betul-betul teman-teman yang dari itu juga, tapi di sini sudah mulai ada opini kita masuk dikit-dikit. Ya. Nah, kemudian sebenarnya ini lebih kepada ringkasan dalam bahasa kita ya. Jadi kita meringkas dengan bahasa kita supaya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian juga teman kalau ini juga kalau misalnya tidak ada kerangka konsep, kalau ini harus ya harus diraba kira-kira kerangka konsepnya seperti apa bentuknya. Karena dari di situ kan kelihatan ada variabel-variabel apa aja yang diteliti. Nah, itu dimasukkan ke dalam kerangka konsepnya kira-kira bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi apa ya? Eh, ini nanti kita akan bahas, akan diskusikan di situ. Jadi nggak usah takut salah ya. Dibikin aja kira-kira gambarnya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman buatkan skemanya ya, kira-kira seperti apa bentuk kerangka konsepnya. Nah, tinjauan pustaka ini, nah ini sebetulnya baru tinjauan pustaka ini kita ambil dari referensi luar ya, di luar dari jurnal. Misalnya kalau ini terkait dengan bakterinya, parasitnya itu apa, ya dijelaskan lebih dalam di sini. Karena mungkin di jurnalnya tidak terlalu dijelaskan terkait dengan parasitnya, baru lebih luas dijelaskan oleh kita di sini. Nah ini kita mengambil dari dari referensi lain. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada gambar ditulisnya begini ya. Nggak tahu kalau di sini formatnya gimana? Kalau deskripsi belum ada ya? Gitu. Jadi kalau di FKM tuh seperti ini. Jadi gambar itu judulnya taruh di bawah gini ya. Apa ininya di atas. Seperti ini ya gambar. Ini format-format yang di FKM. Nanti dipelajari aja dulu ya. Bagian dari diskusi kelompoknya dipelajari dulu aja ini. Jadi kalau misalnya ada yang bingung silakan ya. Artinya tidak harus seperti ini bentuknya. Kalau misalnya memang tidak ada gambar ya nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ya gambarnya gitu. Ini hanya untuk memperkaya penjelasan pelaahan kita gitu. Nah ini daftar pustaka. Daftar pustaka pakai apa di sini? Pakai Mendeley atau apa EndNote? Mendeley. Nah Mendeley bisa disetting begini otomatis. Jadi kita nggak manual ya. Nah sebenarnya di sini ini adalah latihan kita nanti menulis skripsi. Karena di sini kita berlatih bagaimana melakukan citasi, bagaimana menggunakan reference manager Mendeley supaya menghasilkan ini. Jadi data pustaka itu tidak dibikin manual gitu. Mohon maaf nih, tapi di FKM pun masih ada orang yang bikin manual gitu ya. Yang mahasiswa S2 itu ternyata karena mungkin belum terpapar dengan Mendeley gitu, jadi bikinnya manual. Ya, padahal sebenarnya sekarang sudah ada Mendeley, sudah ada EndNote yang serba otomatis. Kita bisa bikin ini nggak usah ngetik sendiri, langsung masukin aja jurnalnya, nanti keluar gitu ya. Begitu citasi langsung keluar nih. Gitu. Udah diajarin belum caranya? Udah ya. Nah itu tolong dilatih ya, karena nanti skripsi itu nanti bakal pakai itu. Bakal banget pakai itu. Kita keder kalau misalnya kita ada 100 jurnal, kemudian ada 100 referensi, kemudian kita manual, keder tuh. Tapi dengan reference manager itu memudahkan banget. Jadi langsung ya. Nanti kan kita dari jurnal satu doang kan tapi referensinya. Ya, ini untuk membahas tadi tinjauan pustaka.
Ini kan tinjauan pustaka, ya. Artinya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kita highlight, oh ini menarik nih kayaknya, tapi belum terjelaskan di dalam jurnal, karena memang kan jurnal terbatas karakter kan, ya, lembaran juga terbatas. Misalnya saya pengen menjelaskan lebih jauh, ya saya tambahkan di tinjauan pustaka. Jadi konsep-konsep yang tidak terjelaskan di jurnal itu dijelaskan di tinjauan pustaka. Gitu. Berapa banyak? Tergantung. Nggak harus kita ada patokan harus segini banyak, enggak ya. Kalau misalnya dirasa cukup, ya udah gitu ya. Nggak usah terlalu banyak juga. Oke, nah kemudian di sini ada template-nya ya. Nanti langsung diisi aja. Nah, langsung diisi aja begini, diubah ya, diganti. Oke. Nah, kemudian nanti setelah ini disusun, kemudian nanti dipindahkan ke PowerPoint. Presentasi. Jadi nanti akan dipresentasikan pada tanggal berapa tuh ya? Terakhir-terakhir itu, belum pertemuan, kita presentasi. Oke, itu kayaknya bengong ya. Ini nggak menyeramkan kok. Apalagi nih bisa kerjanya bareng-bareng kan. Jadi ada yang bagian nyari tinjauan pustakanya, ada yang bagian ininya gitu, bisa sama-sama. Latihan ya, lagi-lagi nih latihan untuk teman-teman nanti menyusun skripsi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Mau 3, mau 4, mau 5. Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Kalau mau exercise boleh, tapi kalau saya sudah meminta terlalu banyak dengan meminta jurnalnya 3 tahun terakhir kan. Nah untuk yang daftar pustaka silakan, nggak saya batasin. Dapat berapa tahun pun masukin aja, ya, nggak ada batasan. Tapi kalau nanti nulis skripsi, kalau bisa pakai tahun yang terbaru karena itu menjadi penilaian. Ya, kalau ini enggak, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, gini ya, 5 orang ini nanti kerjanya bareng-bareng ya. Maksudnya ini hanya untuk menandakan supaya mereka jangan jadi sekelompok gitu, karena mereka membawa jurnalnya masing-masing. Ya, menarik nih jurnalnya nih. Menarik. Ini bagus-bagus ya, dapat saya dapat nanti teman-teman baca ya jurnalnya yang teman-teman yang lain supaya nanti bisa dapat wawasan juga ya. Jadi silakan saling share gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.